Aku bermimpi sedang berada di sebuah rumah sakit di Singapura. Aku melihat ada seorang kakek tua yang sedang sakit dan terbaring lemah. Beliau adalah seorang ulama berwajah Arab yang berasal dari Pulau Jawa. Beliau sangat terkenal dan beliau sangat sabar dan ikhlas dalam berdakwah. Beliau telah berjuang di sepanjang hidupnya untuk mengajak umat Islam agar mereka memahami tauhid dengan benar dan berusaha menegakkan syariat Islam di Indonesia. Beliau sering menerima perlakuan yang buruk dan juga kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha mencegah tegaknya syariat Islam. Dan tiba-tiba saja suara itu datang dan memberikanku pemahaman bahwa ulama itu dijuluki sebagai ayam surga oleh gurunya, yang artinya seorang laki-laki yang berjiwa suci. Tapi ulama itu tidak tahu bahwa gurunya telah memberikan julukan itu. Dan aku juga tidak tahu siapa sebenar gurunya itu, karena aku hanya diberikan pemahaman seperti itu saja oleh pemilik suara itu, yaitu suara yang biasa datang dalam mimpi-mimpiku yang sebelumnya. Dan tak lama kemudian, aku melihat ulama itu meninggal dunia dengan tenang. Kami menjadi sangat berduka dan bersedih karena kami telah kehilangan seorang ulama yang lurus, sabar, dan berhati bersih. Tapi walaupun kami merasa kehilangan, kami ikhlas dengan kepergian beliau. Dan sambil menangis, aku mengurus administrasi dan surat-surat pengantar untuk tiket pesawat yang akan memulangkan jenazah beliau ke Indonesia. Dan pada saat aku sedang berada di lorong rumah sakit di Singapura ini, aku melihat ada seorang laki-laki yang terkenal di Indonesia dan beliau adalah Novel Baswedan. Beliau sedang bersama istrinya di loket pendaftaran. Aku melihat mata kirinya yang sakit parah itu sudah diperban dan aku tambah sedih melihatnya. Lalu aku mengatakan padanya agar ia tetap ikhlas dan sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Dan aku juga mengingatkan padanya tentang kesabaran ulama yang baru saja meninggal itu. Bagaimana beliau di sepanjang hidupnya juga telah mengalami berbagai kezoliman dalam perjuangan di jalan yang lurus. Namun beliau tetap sabar dan tetap istiqomah dalam berdakwah. Dan setelah aku menyampaikan nasihatku kepada Novel Baswedan, lalu aku terbangun dari tidurku. Hikmah mimpi ini antara lain adalah 1. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya surah Fatir ayat 28, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Mimpi ini juga isyarat untuk kita agar kita mempelajari tafsir Al-Quran tentang jihad fisabilillah. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 2. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita memahami hadis yang menjelaskan bahwa dengan wafatnya ulama berarti Allah telah mulai mengangkat ilmu dari manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Tentang hal ini, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis ini menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya secara mutlak,
bukanlah menghapuskannya dari dada penghafalnya, akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Manusia kemudian menjadikan orang-orang yang bodoh untuk memutuskan suatu hukum dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Mimpi ini juga isyarat untuk kita agar kita mengetahui hadis tentang tanda dekatnya kiamat, yaitu saat dihilangkannya ilmu dan kebodohan yang merajalela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakhilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak." Hadis riwayat Muslim. Dan di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari. Mimpi ini juga menjadi isyarat untuk kita agar kita bersungguh-sungguh dan selalu bersemangat untuk menuntut ilmu Al-Quran dan hadis kepada para ulama agar kita bisa mengamalkannya dengan benar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wajib atas kalian untuk menuntut ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat atau dihilangkan. Hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para periwayatnya atau ulama. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada, mereka sangat menginginkan agar Allah membangkitkan mereka dengan kedudukan seperti kedudukannya para ulama. Karena mereka melihat begitu besarnya kemuliaan para ulama. Sungguh tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan yang sudah berilmu. Ilmu itu tidak lain didapat kecuali dengan cara belajar. 3. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita memahami penjelasan tentang jihad yang benar sesuai hadis-hadis sahih dan penjelasan para ulama. Ibnu Taimiyah telah mendefinisikan jihad dengan pernyataan, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan apa yang dicintai Allah dan menolak apa yang dibenci oleh Allah. Dan beliau juga mengatakan, jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal soleh, dan menolak sesuatu yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan, jihad terbagi menjadi dua, yaitu jihad al-qalab atau menyerang, dan jihad ad-daf'u, yaitu bertahan. Maksud tujuan keduanya adalah menyampaikan agama Allah dan mengajak orang-orang untuk mengikutinya agar mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam dan meninggikan agama Allah di muka bumi, serta menjadikan agama ini hanya untuk Allah semata. 4. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mengetahui kisah tentang sahabat sekaligus paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib yang bergelar Asadullah atau Singa Allah. Kaitannya dengan mimpi ini adalah bahwa seorang ulama tua dalam mimpi ini juga memiliki keberanian dalam berdakwah dan menyampaikan tauhid meskipun beliau harus menerima penentangan yang keras oleh musuh-musuh Islam. Kota Singapura dalam mimpi ini adalah simbol atau kode dari kota singa. Menurut Wikipedia, secara etimologi, nama Singapura terdiri dari dua kata, yaitu singa dan pura. Singa berarti singa dan pura berarti kota. Jadi, Singapura berarti kota singa. Rumah sakit dalam mimpi ini juga bermakna simbolis, yaitu suatu rumah atau tempat kediaman atau suatu wilayah di mana ada dua laki-laki yang memiliki keberanian seperti singa. Namun, mereka berdua telah disakiti atau dizolimi. Dan di dalam mimpi ini, kedua laki-laki itu
adalah seorang ulama tua yang meninggal itu dan juga Novel Baswedan. Makna singa dalam mimpi ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah sebagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib yang bergelar Asadullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muthalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya." Mimpi ini juga menjadi isyarat untuk kita agar kita juga mengetahui orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah dan mereka mengalami banyak penyiksaan dan juga kezaliman. Di dalam situs Fa Islam yang berjudul Dakwah Tauhid dan Jihad dituliskan beberapa kisah tentang orang-orang itu. Di antara mereka adalah Bilal ibnu Rabah. Bilal diseret ke sebuah daerah di pinggiran Mekah. Ia kemudian disiksa dengan dicambuk dan ditimpa batu besar di bawah suhu cuaca panas ekstrim di Mekah. Tiada lain yang diucapkan Bilal selain Ahad, Ahad. Lalu sahabat Rasulullah yang lainnya yang mendapatkan siksaan adalah Khabab bin Al-Arad. Ia disiksa dengan cara dibaringkan terlentang di atas tumpukan batu panas. Namun dia tetap teguh beriman seperti gunung yang kokoh. Habab menceritakan kejadian itu. "Aku dulu disiksa dengan cara disuruh berbaring terlentang di atas tumpukan batu yang telah dibakar sehingga aku bisa mencium bau dagingku sendiri yang terbakar seperti bau daging panggang." Demikian juga dengan sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Utsman bin Mad'un. Dia ditampar matanya hingga terluka. Kemudian sepupunya berkata padanya, "Ketahuilah demi Allah, wahai putra saudaraku, sesungguhnya matamu amat berharga untuk dianiaya seperti itu." Tapi Utsman justru menimpali, "Bahkan demi Allah, sesungguhnya mataku yang satu lagi sangat membutuhkan apa yang dialami oleh mataku yang sebelah karena dianiaya di jalan Allah." Bahkan masih banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah lainnya yang didera siksaan dengan teramat pedih. Mereka disiksa tiada lain karena mengikuti kebenaran. Namun demikian, sekali-kali mereka tidak pernah sedikit pun menggadaikan iman mereka. Dan sepanjang lintasan sejarah, kondisi orang-orang beriman, para pengikut kebenaran, tidak jauh berbeda dengan para pendahulu mereka yang merupakan generasi terbaik Islam. Perhatikanlah bagaimana Imam Ahmad bin Hambal yang harus menanggung perihnya disiksa cambuk hingga akhirnya beliau tak sadarkan diri. Betapapun beratnya cobaan yang menimpanya, Imam Ahmad tetap teguh menapaki kebenaran, tidak pernah goyah sedikit pun. Ketegaran sang imam justru membuat umat Islam ketika itu semakin meyakini akidah mereka. Seandainya Imam Ahmad menyerah, tak mustahil jika umat pun kemudian akan menyerah di bawah kesewenang-wenangan tiran. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau juga mengalami banyak ujian dan cobaan. Musuh-musuhnya melakukan pencemaran nama baik terhadap reputasinya. Mereka menyiksanya di segenap tempat. Meski demikian, Ibnu Taimiyah senantiasa bersabar, berharap keridhaan Allah. Bahkan beliau memaafkan musuh-musuhnya dan memberikan ampunan kepada setiap orang yang menyiksanya. Tindakan bodoh orang-orang dungu itu yang dilancarkan kepadanya justru semakin membuatnya semakin bersabar dan pemaaf. Ibnu Taimiyah berkata tentang dirinya mengenai hal tersebut, "Aku bersikap lapang dada kepada orang-orang yang menentang diriku, sesungguhnya dia kendati pun melanggar batas-batas Allah terhadap diriku dengan mengkafirkan, memfasikkan, kedustaan, atau fanatisme jahiliyah, maka sejatinya aku tidak akan melanggar batas-batas Allah terhadapnya." Ibarat gunung yang kokoh, takkan mungkin bisa digoyahkan oleh angin yang sepoi-sepoi. Alih-alih menyerah, Ibnu Taimiyah malah melontarkan kata-kata yang membakar semangat. "Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadapku? Surgaku ada di dalam hatiku. Jika aku pergi, maka ia akan bersamaku. Pemenjaraan terhadap diriku adalah kesempatan untuk berkhalwat. Pengasinganku adalah sebuah tamasya.
Pembunuhan terhadapku adalah kesyahidan. Dunia Islam kini bahkan menjadikan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah sebagai diktat wajib di seluruh pengadilan agama yang berkaitan dengan hukum perdata atau awal syakhsiyah. Lalu, pada masa kontemporer, kita bisa menyaksikan banyak teladan dalam hal kesabaran menanggung derita sebagaimana ditunjukkan oleh para ulama Islam. Di antaranya adalah Said Qutb. Semoga Allah merahmatinya. Beliau menjadi salah satu teladan kesabaran dalam memegang teguh prinsip-prinsip dan menahan derita sebagai konsekuensi dalam meyakini kebenaran. Said Qutb pun harus menemui ajalnya di tiang gantungan. Meskipun demikian, betapapun kerasnya siksaan yang ditimpakan musuh-musuh Allah, namun kita mendapatkan justru para pengikut dakwah tauhid semakin bertambah banyak. Mereka semakin teguh memegang prinsip dan keyakinan mereka. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 108 yang artinya, "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." Orang-orang yang membela kebenaran dan berjihad di jalan Allah itu adalah para pengusung panji dakwah tauhid dan jihad, karena Al-Quran dan Al-Hadis selalu menjadi petunjuk bagi mereka. 5. Dalam kehidupan nyata, seorang ulama tua berwajah Arab yang tidak kami sebutkan namanya itu, hingga saat ini beliau masih hidup. Beliau memiliki pondok pesantren di Jawa dan beliau tetap gigih berdakwah menyampaikan tauhid walaupun beliau harus menanggung resiko yang sangat berat. Namun beliau ikhlas menghadapinya. Seringkali beliau mendapat fitnah dan kezoliman dari orang-orang yang mencegah tegaknya syariat Islam di Indonesia. Dan hingga saat ini beliau masih hidup walaupun di dalam mimpi Siti Rohana ini beliau digambarkan telah meninggal dunia. Dan makna kematian ulama dalam mimpi ini juga bermakna simbolis, yaitu bagaimana para ulama itu dimatikan, yaitu dengan cara dibunuh karakternya. Sehingga meskipun ulama itu masih hidup, tapi ia digambarkan sebagai orang yang telah mengajarkan pemahaman yang salah dan tidak cocok diterapkan di Indonesia, sehingga umat Islam yang awam banyak yang membenci bahkan menyalahkan ulama itu. Dan dalam mimpi ini, ulama tua itu telah diberikan julukan sebagai ayam surga. Kaitannya adalah, dalam kehidupan sehari-hari, ayam jago berkokok untuk membangunkan umat Islam dari tidurnya agar mereka melakukan sholat. Dan begitu juga dengan ulama tersebut, beliau juga semangat berdakwah agar umat Islam terbangun atau menyadari tentang pentingnya memahami dan menegakkan tauhid dan syariat Islam. Dan mimpi ini juga isyarat untuk kita agar kita memahami hadis-hadis tentang ayam yang berkokok di malam hari. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah, yaitu berdoalah, karena Dia telah melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena Ia melihat setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan bunyi kokok ayam jantan di waktu malam hari sebagai penanda kebaikan dengan datangnya malaikat, dan kita dianjurkan berdoa. Jadi, kita dianjurkan berdoa ketika mendengar ayam berkokok karena ia telah melihat malaikat, dan kita berharap doa kita dikabulkan. Dalam hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah mencela ayam jantan karena ia membangunkan orang untuk sholat." Hadis riwayat Ahmad. Dalam mimpi ini, julukan ayam surga yang disematkan kepada ulama yang meninggal dunia itu mengingatkan kita kepada hadis tentang ruh syuhada yang mati syahid yang berada pada burung hijau di surga. Dan di antara dari para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang bergelar Asadullah atau singanya Allah.
Setelah wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hamzah adalah sayyid atau pemimpin para syuhada di hari kiamat. Hadis riwayat Hakim. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa setelah perang Uhud usai dan syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga beberapa sahabat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saudara-saudara kalian gugur dalam perang Uhud, Allah menjadikan ruh-ruh mereka di dalam perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga, memakan buah-buahannya dan bertengger di lentera-lentera dari emas yang tergantung di bawah naungan arsy. Ketika mereka mendapatkan makanan, minuman, dan tempat tinggal yang baik, mereka berkata, siapa yang akan menyampaikan kepada saudara-saudara kami bahwa kami saat ini hidup di surga dalam keadaan diberi rezeki, agar mereka tidak menolak untuk berangkat berperang dan bersikap menahan diri dari jihad? Maka Allah berfirman, Aku yang akan menyampaikannya untuk kalian kepada mereka. Lalu turunlah ayat surah Ali Imran ayat 169 yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Dalam kesempatan lain, seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 169. Maka beliau berkata, kami juga pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, ruh-ruh mereka di dalam perut burung yang berwarna hijau. Ia mempunyai lentera-lentera yang bergantungan di arsy. Ia hilir mudik di dalam surga sesuka hatinya. Kemudian ia bertengger di lentera-lentera itu. Lalu Rob mereka melihat kepada mereka, lalu berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apa yang kami inginkan lagi, sementara kami hilir mudik di surga sesuka kami. Lalu Allah mengatakan hal itu kepada mereka sebanyak 3 kali. Ketika mereka melihat bahwa mereka akan terus ditanya, mereka berkata, ya Rabbi, kami ingin engkau mengembalikan ruh kami ke jasad kami, sehingga kami terbunuh lagi di jalanmu sekali lagi. Dan ketika Allah melihat bahwa mereka tidak lagi memendam keinginan, maka mereka dibiarkan. Hadis riwayat Muslim. 6. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mengetahui salah satu bentuk jihad yang lain, yaitu berani melawan kezoliman berupa korupsi, walaupun akan menghadapi resiko yang besar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bernama Novel Baswedan. Pada tanggal 11 April tahun 2017, saat itu Novel Baswedan baru saja selesai melakukan ibadah sholat subuh di masjid. Tiba-tiba di dekat rumahnya, Novel Baswedan disiram oleh 2 orang yang tidak dikenal dengan cairan kimia sehingga mengakibatkan kerusakan pada mata kirinya. Novel Baswedan kemudian menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Singapura untuk mengobati matanya yang disiram cairan kimia itu. Dalam situs Jawa Post tanggal 25 Juli tahun 2017 yang berjudul Novel Baswedan sudah tidak sabar ingin jihad lawan korupsi lagi, dituliskan dalam artikel itu bahwa seorang ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang bernama Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa ia beberapa waktu yang lalu telah menjenguk Novel Baswedan di salah satu rumah sakit di Singapura. Dhanil mengatakan bahwa Novel Baswedan masih penuh semangat untuk melakukan jihad terhadap para koruptor di Indonesia. Dhanil juga mengungkapkan bahwa Novel Baswedan masih dalam kondisi penyembuhan dan dalam beberapa minggu ke depan ia akan kembali menjalani operasi mata di sebelah kirinya. Selama menunggu operasi, Novel Baswedan banyak beraktivitas di masjid dan tempat penginapan sementaranya. Novel Baswedan berharap bahwa kasus penyerangan terhadap dirinya itu tidak menyuruhkan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Justru penyerangan terhadap dirinya itu harus semakin membuat KPK bersemangat. Ia berkata, KPK harus tetap solid meskipun dihadapkan dengan berbagai ancaman dari berbagai pihak yang tidak senang dengan agenda pemberantasan korupsi.
7. Mimpi ini sangat berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya, yaitu mimpi nomor 28, yaitu saat Muhammad Qasim berada di sebuah ruangan kelas di sebuah sekolah Islam. Hal itu bermakna bahwa betapa pentingnya bagi setiap muslim untuk menuntut agama dari para ulama, yaitu ilmu Al-Quran dan hadis. Dan pengetahuan yang luas tentang Al-Quran dan hadis itu juga sebagai bekal dan modal dasar yang menjadikan kita bisa mendapatkan hikmah yang benar dan yang bermanfaat dari mimpi-mimpi yang baik. Allahu a'lam bishawab.